Halo guys, kembali lagi di Scary Reviews. Dengan dibuatnya jagat sinema kuntilanak versi MVP Pictures yang diawali dari film Mangkujiwo yang akan rilis 30 Januari 2020 nanti, banyak dari kita sendiri yang belum tahu mengenai cerita dari Mangkujiwo itu sendiri. Padahal kalau kamu memang setia dengan film kuntilanak, pastinya nggak akan asing lagi dengan sebutan Mangkujiwo, karena sudah lumayan banyak dibahas di seri film kuntilanak selama ini. Jadi guys, video kali ini khusus kita buat untuk membahas mengenai cerita dari sekte Mangkujiwo yang sudah ada di seluruh film kuntilanak 2006 hingga 2019. Oke guys, seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe-nya juga ya guys, agar channel ini bisa maju lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama, Mangkujiwo di Kuntilanak 2006. Cerita dimulai dari Samantha, diperankan oleh Julia Estelle, yang baru saja kehilangan ibunya untuk selamanya. Sam yang depresi, ditambah terganggu dengan sifat ayah tirinya, memutuskan menyewa kamar kos di pinggiran kota. Tempat kos yang dipilih oleh Sam merupakan bekas mes sebuah pabrik batik milik keluarga produsen Mangkujiwo. Pabrik tersebut sebelumnya telah mengalami kebakaran dan memusnahkan aset-aset milik Mangkujiwo, dan yang tersisa hanyalah mes itu yang dijadikan rumah kos oleh cicit Mangkujiwo yang bernama Sri Sukma Mangkujiwo. Cerita ini didengarkan Sam dari ibu kos yang bernama Yanti. Yanti sendiri sebenarnya juga bagian dari sekte Mangkujiwo yang ditugaskan untuk menjaga rumah kos dan aset Mangkujiwo, yaitu keempat cermin antik yang ada di keempat kamar di tempat kos itu. Di saat itu, Yanti juga menyanyikan sebuah dermo yang digunakan untuk memanggil kuntilanak. Saat mendengar tambang itu, Sam menjadi pusing, dan Sam diberitahu juga kalau hanya yang punya wangsit aja yang dapat memanggil kuntilanak tersebut. Nah, ternyata Sam memiliki wangsit untuk memanggil kuntilanak. Saat ia diganggu beberapa teman kosnya, tanpa sadar Sam menembangkan dermo tersebut, dan teman-temannya pun mati dengan cara yang mengenaskan. Sam pun akhirnya berjumpa dengan Sukma. Sukma yang sudah mengetahui kalau Sam mempunyai wangsit untuk memanggil kuntilanak, meminta Sam untuk menjadi penerusnya. Sam tidak mau, dan Sukma pun menembangkan dermo kepada Sam. Namun Sam balik menembangkan dermo itu yang akhirnya mengalahkan Sukma. Sukma yang takut meminta Sam untuk memecahkan keempat cermin antik yang ada di tempat kos itu. Namun Sam hanya sempat memecahkan 3 cermin saja, dan Sukma tak terselamatkan. Saat kuntilanak menyerang Sam, Sam akhirnya merapalkan sebuah kalimat dari sketsa batik yang bertuliskan "Seng kuat, Seng melihara". Saat Sam menyebut kata-kata itu, kuntilanak pun menghindar dan beranggapan Sam sebagai pemanggilnya. Yang kedua, Mangkujiwo di film Kuntilanak 2007. Sam yang semakin tak terkontrol lagi dengan sisi gelapnya, hasrat membunuhnya semakin tinggi. Ia pun berpindah kos di rumah pedagang Cina dan membawa satu cermin antik yang tidak dipecahkannya. Di sisi lain, setelah kematian Sri Sukma, para pengikut aliran Mangkujiwo tak dapat menguasai kuntilanak lagi. Mereka pun mencari Sam untuk masuk ke lingkaran Mangkujiwo menggantikan Sukma, dengan cara melacak keberadaan Yanti yang melarikan diri. Sam dan pacarnya Agung menemui Yanti untuk menyelesaikan masalah Sam. Yanti mengatakan pengikut Mangkujiwo sedang mengincar Sam, dan cermin-cermin yang dipecahkan Sam mengakibatkan kuntilanak lepas dari kendali Sam dan dapat menyerang Sam nantinya. Yanti juga menyarankan Sam menuju ke ujung Sedo, yang merupakan nama tempat asal muasal wangsit kuntilanak. Tiba-tiba, 3 pengikut Mangkujiwo datang dan membunuh Yanti. Sam menembangkan dermo untuk memanggil kuntilanak dan membunuh pengikut Mangkujiwo tersebut. Sam dan Agung bersembunyi di kos Sam. Mereka dibantu kakek pemilik kos untuk bersembunyi ke dalam sebuah ruangan persembunyian, dan ternyata kakek tersebut juga salah satu pengikut Mangkujiwo. Dia membawa Sam ke ruangan markas para Mangkujiwo. Sam dipaksa untuk mengeluarkan amarahnya agar dirinya dapat mengendalikan pemanggilan. Sam menolak, dan hal itu membuat pengikut Mangkujiwo membunuh pacarnya. Sam yang dipaksa pun akhirnya menembangkan kembali dermo, dan para pengikut Mangkujiwo dibunuh semua oleh kuntilanak. Sam pun pergi bersama Yeni, cucu kakek pedagang tadi. Namun Yeni tiba-tiba ditangkap oleh kuntilanak, dan Sam ketemu dengan arwah ibunya sendiri, dan cerita berakhir di sini. Ketiga, Mangkujiwo di Kuntilanak 2007. Sam menuju ke ujung Sedo yang berada di hutan untuk mencabut wangsitnya atas kuntilanak. Itulah pesan yang disampaikan juga oleh arwah ibunya Sam saat pertemuan mereka sebelumnya. Ibunya sendiri juga merupakan pengikut aliran Mangkujiwo dan sepupu dari Sukma. Untuk menyelamatkan Sam, ibunya membawa Sam ke kota. Setelah menjelaskan itu, arwah ibunya pun menghilang. Dalam perjalanan ke ujung Sedo, Sam bertemu para tim SAR yang kehilangan teman mereka. Setelah beberapa hari di hutan, Sam bertemu dengan Yeni, cucu pedagang kos yang sebelumnya diculik kuntilanak tadi.
Selain Yeni, juga terdapat banyak anak-anak yang diculik untuk dijadikan tumbal kuntilanak. Yeni menceritakan kalau Sam harus mengalahkan Mbah Putri. Yeni pun membawa Sam ke tempat Mbah Putri. Mbah Putri menceritakan kepada Sam cerita mengenai kuntilanak yang berasal dari tempat itu. Kuntilanak adalah arwah penasaran seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anak setan yang saat kelahirannya langsung dibunuh. Anak setan itu mendiami perut Mbah Putri yang sudah berusia seabad lebih, sebagai syarat yang berusaha dipenuhi Mbah Putri agar ia bisa hidup abadi. Dermo yang dinyanyikan Samantha dan seluruh mangku jiwo adalah ciptaan Mbah Putri agar kuntilanak bisa dipanggil dan menghisap nyawa orang. Menghisap nyawa membuat anak setan tetap hidup dalam perut Mbah Putri dan membuat Mbah Putri abadi. Dan alasan Samantha untuk pergi ke situ untuk menghilangkan wangsit ternyata tidak bisa selama anak setan itu belum musnah. Sang ibu yang dilihat Samantha sebelumnya hanyalah jelmaan Mbah Putri agar Samantha bisa ke ujung Sedo dalam rangka menggantikan Mbah Putri menjadi induk sama anak setan tersebut. Kemudian Mbah Putri menyanyikan dermo dan anak setan itu keluar dan memasuki rahim Samantha. Mbah Putri pun mati. Sam pun akhirnya bunuh diri dengan melompat ke jurang agar anak setan di perutnya tidak bisa hidup lagi. Yeni dan anak-anak lainnya, serta salah seorang tim SAR yang kemungkinan masih hidup, berhasil diselamatkan dan di akhir film, di tepi jurang air terjun, terlihat tangan yang menggapai batu. Apakah itu tangan Sam? Dan apakah Sam masih hidup? Keempat, mangku jiwo di film Kuntilanak 2018. Cerita dimulai dari rumah seorang anak yang bernama Anjas, yang baru saja kehilangan ibunya. Ayahnya yang sering mabuk-mabukan membuat Anjas kesepian, mendatangi kamar ibunya yang terdapat cermin peninggalan mangku jiwo. Kesepian Anjas mendatangkan sosok kuntilanak yang menyerupai ibunya dari cermin tersebut dan langsung membawa Anjas masuk ke dalam cermin itu. Nah, cermin itu sendiri tidak dijelaskan dari mana. Apakah cermin milik Sam yang belum dipecahkan atau memang ada cermin lain yang dimiliki ibu Anjas? Lanjut cerita beralih ke rumah Tante Donna yang sudah setahun mengangkat 5 anak dari panti asuhan. Saat waktu Tante Donna ingin berangkat ke luar negeri menjumpai anak kandungnya, Donna menitipkan kelima anak angkatnya kepada keponakannya yang bernama Lydia. Lydia juga meminta pacarnya untuk menggantikan cermin Tante Donna yang sudah rusak. Pacar Lydia adalah seorang pembawa acara reality show horor bernama Glenn. Glenn menemukan cermin yang tidak dipakai lagi di rumah Anjas yang tidak berpenghuni lagi. Cermin mangku jiwo itu dibawa Glenn ke rumah Donna. Hal-hal mistis pun terjadi di rumah itu semenjak ada cermin itu. Kelima anak yang penasaran dengan cerita kuntilanak itu pun mendatangi rumah Anjas yang tak berpenghuni. Di rumah itu, mereka menemukan bekas-bekas peninggalan mangku jiwo dan kata-kata wangsit. Dan salah satu dari kelima anak tersebut memiliki wangsit memanggil kuntilanak. Dia bernama Dinda. Di rumah tersebut, mereka bertemu dengan penampakan Anjas yang menunjukkan gambar sebuah pohon dan sebuah paku. Kejadian mistis dan kedatangan kuntilanak di rumah Donna pun membuat 2 anak ikut diculik ke dalam cermin. Dinda yang merupakan pemilik wangsit menyebut kata-kata "Seng kuat, seng melihara". Dia menggunakan paku di cermin tersebut dan menancapkan ke kepala kuntilanak itu. Dan akhirnya, kedua adiknya ditemui dengan selamat. Begitu juga dengan mayat Anjas yang ditemukan di bawah pohon. Dan di akhir film, terlihat cermin itu berada di sebuah tempat penjualan benda-benda antik. Kelima, Mangku Jiwo di Kuntilanak 2 2019. Cerita bermula dari seorang yang ingin belajar ilmu hitam dengan membangkitkan kuntilanak di rumah tua di dalam hutan. Sang kuntilanak yang bangkit langsung membunuh orang tersebut. Cerita berganti ke rumah Donna, di mana tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Carmilla yang datang dan mengaku sebagai ibu kandung dari Dinda. Dia mengatakan untuk menyuruh Dinda datang ke rumahnya jika dia sudah siap. Dinda pun diizinkan pergi bersama anak Donna yang bernama Julia ditemani Edwin pacarnya dan keempat anak angkat Donna lainnya. Rumah Carmilla masuk ke dalam hutan terlarang yang cukup menyeramkan. Hal-hal mistis pun terjadi di rumah itu, hingga Julia menuju ke gudang yang terdapat mayat seorang pria di awal cerita tadi di ruangan itu. Dan Julia juga melihat terdapat sebuah gua sarang yang menuju ke tempat lain. Di sisi lain, Donna yang penasaran dengan Carmilla mencari tahu asal-usul Dinda ke panti asuhan. Pemilik panti asuhan bercerita kalau Dinda merupakan anak dari pasangan suami istri pengikut aliran Mangku Jiwo. Karena tidak ingin anaknya dijadikan tumbal, mereka pun menitipkan Dinda ke panti. Dan mereka berdua pun sebenarnya sudah mati di dalam sarang kuntilanak di rumahnya. Donna pun langsung menuju ke rumah Carmilla. Hal-hal menyeramkan pun sudah terjadi di rumah itu. Dan akhirnya, Dinda mencoba masuk ke dalam sarang tersebut dan menuju ke tempat lain yang terlihat pohon tua yang memiliki jantung tepat seperti mimpinya. Terlihat keempat adiknya terikat di pohon itu, dan akhirnya Dinda menancapkan tusuk konde pemberian ibunya ke jantung yang ada di pohon itu. Kuntilanak dan hantu Carmilla pun lenyap.
Nah itu tadi pembahasan mengenai cerita sekte Mangkujiwo yang sudah ada selama ini. Jadi bagi kamu yang mau nonton film Mangkujiwo nanti, setidaknya sudah mengerti sedikit mengenai sekte yang menjadi asal-muasal dari kuntilanak itu sendiri. Jangan lupa saksikan film Mangkujiwo tanggal 30 Januari 2020 nanti. Saksikan juga video breakdown trailer Mangkujiwo dari channel kita di video sebelumnya. Link ada di deskripsi ya guys. Kalau kamu punya kritikan dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa bantu like videonya, subscribe channel ini, catat jadwal filmnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.